Film yang digarap di tahun 2003 ini disutradarai oleh Rob Kimmich dan ditulis oleh Alan B. McElroy. Ini adalah sequel pertama dalam seri film Wrong Turn yang mencakup 6 film. Film ini menceritakan kekejaman 3 kanibal yang mempunyai hobi membunuh manusia dan memutilasi korbannya. Kanibal akan memburu setiap orang yang melewati pegunungan Grand Bay, West Virginia. Chris Villain yang terpaksa keluar dari tol karena terjadi kemacetan salah mengambil jalan. Di tengah jalan, Chris menabrak mobil Francine yang ditumpangi Jesse, Evan, Carly, dan Scott yang rupanya tengah mogok karena terjebak kawat berduri. Jesse dan keempat temannya berencana healing di sekitar hutan tersebut. Dikarenakan mobilnya mogok dan tak sengaja bertemu dengan Chris atas insiden tabrakan, akhirnya Jesse mengajak Chris, Scott, dan Carly untuk mencari pertolongan. Sedangkan Francine dan Evan standby di mobil untuk menjaga barang-barangnya. Namun, mereka harus berhadapan dengan 3 kanibal penguasa wilayah Grand Bay yang kuat melebihi superhero Marvel. Dan inilah Wrong Turn. Skin awal memperlihatkan Rich dan Haley sedang memanjat tebing. Dan Rich sampai terlebih dahulu. Namun sial bagi Rich, setelah sampai terlebih dahulu, ternyata di puncak tebing ia harus terbunuh. Haley yang masih berusaha memanjat tebing sambil memanggil Rich terkejut dengan nongolnya Rich yang terdiam dan meneteskan darah ke wajah ayu Haley. Tak berselang lama, Rich dilempar jatuh ke jurang dan Haley ditarik ke atas, namun Haley mampu memotong talinya. Dan karena Haley tanpa tali pengaman, ia pun harus terjatuh tepat di samping Rich yang sudah tewas mengenaskan. Ellie yang masih kuat berdiri dan berlari menuju tempat parkir mobilnya. Namun, ia harus terjatuh oleh jebakan kawat berduri yang sudah dipasang oleh psikopat kanibal tersebut. Ellie pun akhirnya tertangkap dan dibunuh dengan sadis. Tiga hari kemudian, Chris berkendara menuju suatu kota untuk melakukan wawancara melalui pegunungan Grand Brier. Long distance? What is a long distance from here? Hey, why is this Bear Mountain Road dotted like this? Dirt. Dirt road? Bet they ain't called. Good work. Thank you very much. You take care, okay? Ia justru melewati rute berbeda hingga mengalami kecelakaan menabrak dengan mobil sekelompok mahasiswa yang tengah mogok. Mereka adalah Jesse, Carly, dan tunangannya Scott, serta pasangan lain Evan dan Francine. God, you could have died. You guys all okay? Yeah, you want to sit down? You might be in a state of shock or What the hell are something. you doing driving so goddamn fast? All right. How was your truck? Dropped it there. Nobody dropped anything. I just found this tied to a tree back there. Jesse menemukan sebuah kawat yang sengaja dipasang untuk menjebak dan mengajak Chris dan temannya untuk mencari pertolongan. I'm fine. Good. Sementara itu, pasangan bucin Evan dan Francine menunggu mobil dan menjaga barang-barangnya. Pasangan bucin Evan dan Francine mengambil momen untuk bermesraan serta menikmati lintingan ganja. My dad's can't believe they call us stoners.
Tak ketinggalan, mereka pun bermesraan hingga Francine berkaraoke ria menggunakan mic kepunyaan Evan dalam keheningan hutan yang dimana tanpa mereka sadari ada yang mengintai dari semak-semak. Chris dan teman-temannya melihat api unggun yang masih menyala, sehingga mereka menganalisa di dekat mereka pasti ada anak-anak pramuka. Kembali ke pasangan bucin, Evan dan Francine yang telah selesai berkaraoke ria. Mereka mulai kelaparan dan mencari makanan. Francine yang mulai masuk ke mobil Chris menggeledah barang-barang pribadi Chris. Evan yang sibuk mencari bekal gorengan di bagasi mobilnya harus pasrah karena menyangka bekal gorengan tempenya sudah dibawa Scoot. Francine mengambil sebatang rokok milik Chris yang ada di mobil sambil melihat-lihat ke belakang. Evan rupanya sudah tidak ada. Francine pun akhirnya keluar mobil dan mencari Evan yang tidak menjawab panggilannya. You pissing or something? Dan akhirnya Francine masuk ke semak-semak. Namun tak diduga dan tak dinyana, Francine melihat potongan telinga yang berdarah dan diperkirakan belum 5 menit putus. Francine berjalan mundur ketakutan setelah melihat potongan telinga tersebut. Tanpa disadari, di belakangnya sudah ada psikopat kanibal yang tengah menyergapnya. Di sisi lain, Jesse dan teman-temannya menemukan rumah yang terisolasi yang dikelilingi mobil-mobil rusak yang terparkir tidak teratur. Mereka berempat masuk ke dalam untuk mencari telepon. Hello? Anybody home? Whoa, Hello? Setelah melihat-lihat isi rumah tersebut, mereka menemukan berbagai macam barang yang masih berfungsi, seperti beberapa kunci mobil, gigi yang diawetkan, dan entah daging apa yang ada di kulkas. Jesse pun menemukan kawat yang sama persis dengan kawat berduri yang ia temukan dan merusak ban mobilnya. Look at this place. Guys, check this out. Sedangkan Charlie yang pengen pipis ketika di toilet melihat potongan tangan lalu panik memanggil pacarnya Scoot. Ayang besti. Di saat bersamaan pemilik rumah pulang dengan menderek mobil mereka. Mereka dengan cepat berusaha melarikan diri melalui pintu belakang. Namun seperti sinetron atau film-film lainnya yang di saat mau kabur tidak semudah seperti yang diharapkan. Dan akhirnya mereka terpaksa bersembunyi di dalam rumah. Chris dan Jesse sembunyi di kolong. Saat kanibal masuk ke dalam rumah meletakkan kawat berduri, kemudian menjatuhkan mayat Francine yang tepat di kolong menghadap tempat persembunyian Chris dan Jesse. Ini scan pertama yang menampilkan kesadisan di film Wrong Turn seri pertama, dan ini menurut saya. Lanjut, Chris dan Jesse menahan tangis dan menahan bersuara ketika tepat di depan matanya sahabatnya tewas dengan mengenaskan. Darah segar masih mengalir hingga hampir saja mengenai ke tangan Chris yang masih bersembunyi di kolong. Kemudian psikopat kanibal ini menarik mayat Francine dan meletakkannya di meja. Di sini adegan sadis kembali ditampilkan. Tangan Francine dipotong dengan gergaji, darah mengalir deras. Setelah selesai memotong, kanibal itu meletakkan senapan tepat di depan kolong dan pelurunya terjatuh dekat dengan Chris. Di scan ini dulu saya mengira kalau Chris dan Jesse bakal ketahuan. Namun ternyata dugaanku ya salah gitu ya.
Sementara itu, Carly dan Scott ngumpet di balik pintu, melihat jelas ketika sahabatnya sedang dimutilasi kayak daging korban. Beberapa jam kemudian, setelah kanibal itu beraksi memutilasi tubuh Francine, dia pun tertidur karena disinyalir mempunyai penyakit diabetes. Jesse dan Chris memanfaatkan waktu tersebut untuk melarikan diri. Scott dan Carly pun keluar perlahan dari balik pintu. Namun karena pintu keluarnya bisa menimbulkan bunyi, entah pirat atau engsel atau apa ya itu kurang jelas, Chris menahan pintu agar tidak bersuara dengan tangannya sampai luka dan berdarah. Sialnya ketika hendak melepaskan tangannya, menengok ke si kanibal, ternyata dia sudah terbangun. Spontan Chris dan teman-temannya berlari menuju bukit. Sementara itu, para kanibal mengejar menggunakan mobil operasionalnya. Saat berlari ke bukit dan semak-semak, mereka kembali menemukan banyak mobil yang terparkir berantakan yang sebagian besar sudah pada rusak. Dan mereka yakin bahwa mobil-mobil tersebut adalah milik korban yang dibantai oleh kanibal itu seperti di skin awal yang memberitakan banyak orang hilang di area tersebut. Sayang sekali, 3 kanibal juga sudah sampai di tempat tersebut, sehingga mereka berempat harus berlarian menghindari kejarannya. Scott mempunyai ide agar mengambil alih mobil operasional milik kanibal itu dengan cara menggunakan strategi klasik infodia. Salah satu di antara mereka harus memancing untuk mengalihkan perhatian kanibal. Di sini Chris tanpa basa-basi langsung berlari berteriak agar dia dikejar. Sayang, dia harus kena tembakan di kakinya. Sementara itu, Scott berlari mengalihkan perhatiannya juga ke arah berlawanan agar Jesse dan Carly bisa menolong Chris dan mengambil alih mobil operasionalnya yang pajaknya mungkin sudah mati sekitar 10 tahun. Chris, Jesse, dan Carly sampai di mobil operasional namun terkejut saat membuka pintu mobil, di mana mayat Evan dengan telinga terpotong terjatuh tepat di depan mereka. Scott masih dikejar 3 kanibal ke dalam hutan. Sementara itu, Jesse dengan pengalaman supir tembak angkot ini mengajar Scott melintasi jalanan hutan dengan mobil operasional milik psikopat. Nahas bagi Scott, ketika sudah dekat dengan ketiga temannya, ia harus pasrah dengan anak panah tajam menembus punggungnya hingga ia tidak mampu lagi untuk berlari. Menyusuri jalanan hutan hingga akhirnya mereka terjebak dengan hadangan kayu yang melintang di depannya. Charlie yang sudah putus asa sempat tidak ingin melanjutkan perjalanan. Sementara itu, 3 kanibal masih belum menyerah untuk mencari Chris. Untungnya Chris pernah ikut ekskul pramuka sehingga dia mampu memandu kedua wanita yang tanpa memikirkan make up-nya itu. Setelah Chris mengalami kelelahan dan rebahan di bawah pohon, Charlie melihat sebuah menara.
Sehingga Chris, Jesse, dan Carly langsung melanjutkan perjalanan ke arah menara. Waktu sudah petang dan gelap pun segera tiba. Sesampainya di bawah menara, Chris langsung menaiki anak tangga disusul Jesse dan Carly. Jesse menemukan kotak obat dan Carly menemukan stik lampu serta radio yang masih berguna. Just. Oh my god. It's a radio. Di saat Jesse meminta bantuan darurat melalui radio, Chris mengamati situasi dari atas melihat 3 kanibal sedang menuju menara. Di saat 3 psikopat kanibal itu hampir melewati menara, jawaban panggilan darurat berbunyi melalui radio sehingga 3 kanibal psikopat langsung tahu keberadaan Chris, Jesse, dan Carly. Chris berusaha menutupi lubang masuk dari tangga dengan meja, benda berat, dan yang lainnya. Sementara itu, para kanibal mulai membakar menara dari bawah. Charlie yang labil kembali putus asa dan hendak lompat untuk bunuh diri. Chris dan Jesse kemudian menenangkannya. Chris membenarkan ucapan Carly. Jalan satu-satunya ialah melompat ke ranting yang lebih pendek agar bisa selamat. Chris memulai loncatannya dan sesuai rencana menggantung di ranting. Diikuti Charlie berhasil dan terakhir Jesse juga sama berhasilnya. Namun sayang para kanibal melihatnya dan mulai menembakkan anak panahnya secara tidak beraturan. Salah satu kanibal memanjatnya, sedang 2 di antaranya masih dibawa dengan menembakkan anak panah. Saat Jesse sudah dekat bersama Chris, nahas kanibal yang memanjat sudah sampai tepat di belakang Carly dan memenggal tepat di mulutnya menggunakan kapak. Chris berniat melawan satu kanibal yang berada di pohon dengan strategi kerjasama seperti saat mengambil alih mobil operasional. Beberapa saat kemudian kanibal datang tepat di depan. Kemudian Chris mengayunkan ranting yang ditahannya agar memantul dan membuat jatuh, dan rencana itu berhasil. Kini tersisa 2 kanibal yang marah melihat temannya atau saudaranya tewas jatuh dari ketinggian. Chris dan Jesse kemudian berjalan menyusuri ranting pohon demi pohon dan akhirnya sampai di sumber air terjun. Mereka akhirnya tertidur di balik air terjun karena bagi Chris yang pernah mengikuti ekskul pramuka, itu tempat paling aman. Tidak seperti dugaanku, di saat film-film trailer lainnya ada kesempatan berduaan, mereka pasti bercinta. Namun ternyata Chris dan Jesse kuat iman. Atau mungkin karena saking lelahnya dan lapar seharian belum makan, dan bekal gorengannya tempenya pun entah kemana. Keesokan harinya Jesse terbangun karena mimpi buruk. Chris mencoba menenangkan dan kemudian kembali mengajak keluar dari persembunyian untuk meminta pertolongan. Ketika mereka berdua melihat jalan beraspal dan berniat main perosotan, tiba-tiba kapak sakti bukan dari Yang Sitogendang itu hampir mengenai Chris. Ternyata 2 kanibal sudah tepat di dekatnya. Chris bertarung dan terjatuh ke jurang, sementara Jesse diculik. Setelah Chris terjatuh dan melihat sebuah mobil melewati jalan beraspal halus, kemudian secepat mungkin berlari untuk menghampirinya, hingga hampir saja tertabrak. Ternyata itu adalah mobil tim SAR yang semalam menjawab panggilan darurat. Sial bagi pemeran tim SAR ini, baru nongol di adegan sedikit langsung tewas. Dan pastinya bayarannya paling sedikit nih. Chris berusaha mengambil kemudi tim SAR tersebut, namun sayangnya tidak bisa dinyalakan. Mungkin karena saking paniknya ya. Kanibal masih terus menembakkan anak panah ke arah Chris. Karena mobilnya tidak mau menyala, Chris pun turun dan bersembunyi di kolong mobil. Kanibal ini menghampiri mobil tersebut dan mencari Chris. Namun karena Chris multitalenta, dia bisa menghilang saat kanibal melihat kolong mobil. Mampus tuh. Dan kemudian kanibal mengangkat mayat anggota tim SAR ke dalam baknya dan membawa mobil tersebut ke rumahnya. Sementara Chris yang multitalenta ini, dia numpang ikut ngegantung di bawah kolong mobil. Sesampai di rumah kanibal, Chris langsung berpikir membuat rencana penyerangan. Kanibal membawa masuk mayat anggota tim SAR dan meletakkan di meja, sepertinya akan dimutilasi. Sementara Jesse yang sudah posisi terikat kaki dan tangan berteriak minta pertolongan. Ketika psikopat kanibal hendak menggorok leher Jesse,
Tiba-tiba terdengar seperti suara bom molotov sehingga membakar sebagian jendela. Salah satu psikopat kanibal mencoba mendekati api tersebut. Namun, Chris kembali menjadi jagoan menabrakkan mobil tim SAR itu ke rumah dan mengenai salah satu kanibal hingga jatuh tersebut. Satu kanibal diserang dengan menggunakan bom molotov dan terbakar bajunya. Chris tidak menyia-nyiakan waktunya. Ia langsung mengambil entah pedang atau besi kemudian mengayunkannya ke kanibal dan jatuh tewas. Chris langsung membuka ikatan cinta dan membuka ikatan tangan Jesse. Saat membuka, satu kanibal yang ditabrak tadi masih hidup dan menarik Chris, kemudian melemparnya. Kanibal menggunakan kapak untuk melawan Chris. Kerjasama tim membuat kanibal akhirnya tewas dengan tembakan anak panah yang Jesse lakukan saat posisi Chris terjepit. Chris langsung membantu membuka ikatan tali di kaki Jesse. Tapi ternyata kanibal yang tadi saya asumsikan tewas di hutan datang memukul Chris dan gelut sejadi-jadinya. Untung Chris dan Jesse masih kuat walau belum makan dari kemarin siang. Lagi-lagi Jesse yang jadi eksekutor jagalnya. Saat kanibal sedang dicekik menggunakan rantai dari belakang oleh Chris, Jesse langsung mengambil kapak dan mengayunkan tepat di dadanya. Mampus gak tuh? Luar biasa, akhirnya semua psikopat kanibal tersebut mati. Tapi ternyata 3 kanibal yang tadinya sudah ditusuk, ditabrak, dan dipanah menggunakan anak panah, banyaklah itu masih hidup dan masih kuat untuk berdiri kembali. Namun Chris tidak kehilangan akal. Dengan sisa 1 peluru di shotgunnya, ia menembak drum bahan bakar sehingga terjadi ledakan keras. Kalau yang ini sih gue yakin sudah dipastikan mati semua. Scene selanjutnya, Chris dan Jesse pergi ke kota dan dengan mobil operasional kanibal tersebut. Tak lupa, Chris mampir ke tempat awal ia bertemu dengan penjaga pom bensin yang ia bertanya terkait telepon umum. Entah apa maksudnya, bapak-bapak yang sebelumnya bertemu Chris di awal film melihat mobil operasional itu segera masuk dan menutup pintunya, hanya bisa mengintip dari jendela kaca. Chris mengambil peta yang terpasang di depan rumah pom bensin mini tersebut dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita dari film Wrongtown pertama. Semoga dapat menghibur dan jika kalian suka dengan kontenku silahkan like, comment, dan subscribe. Agar bisa adsense dan bisa menyambung hidup dan bisa membayar pinjaman online. Dan sampai jumpa di film selanjutnya.